Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak dan Ibu dosen, serta dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Henry Erianto, MM, dan Ibu Rizky Firdausi Rahmadania, SEM, SM. Saya Nanda Zani Putri dengan NIM 17096210036 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2021 akan mempresentasikan hasil tesis proposal dengan judul Pengaruh Efikasi Diri dan Konformitas Teman Sebaya terhadap perilaku menyontek pada kelas 10 SMKN 25 Jakarta. Yang pertama ada bab 1 mengenai pendahuluan. Dimulai dengan latar belakang. Sistem pendidikan Indonesia mengandalkan evaluasi pembelajaran berdasarkan nilai dari tes untuk memperlihatkan penguasaan ilmu siswa, sehingga stigma masyarakat bahwa prestasi diperoleh dari hasil bukan proses. Peserta didik akan mencari berbagai cara agar memperoleh nilai tertinggi tanpa memperdulikan tindakan baik atau buruk, salah satunya dengan menyontek. Menyontek menjadi tradisi buruk turun-menurun yang dianggap lumrah. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya karakter jujur seseorang. Peserta didik yang terbiasa menyontek akan merasa tidak bisa menguasai materi dan menggantungkan untuk menyontek agar nilai bagus. Perilaku menyontek yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan akan menimbulkan dampak negatif, dimulai dari peserta didik yang melakukan tindakan menyontek ataupun yang memberi contekan. Peserta didik yang menyontek tidak akan mengetahui kemampuan dalam memahami materi yang dipelajari ataupun pencapaian dari suatu pelajaran. Kemudian peserta didik yang memberi contekan itu tidak akan mendapatkan keuntungan karena akan menimbulkan rasa iri pada temannya yang dapat nilai bagus tanpa usaha. Kemudian ada prariset. Peneliti telah melakukan prariset yang dilakukan untuk mengetahui perilaku menyontek oleh siswa kelas 10 SMKN 25 Jakarta sebanyak 30 responden yang dilihat hasilnya pada diagram di samping. Didapat hasil sebesar 96,7% siswa pernah melakukan tindakan menyontek. Dan juga 3,3% siswa tidak melakukan tindakan menyontek. Hal ini menunjukkan tindakan menyontek masih menjadi budaya yang belum dihilangkan dari peserta didik dalam mengerjakan ujian ataupun tugas. Selanjutnya, mengenai faktor apa saja yang dapat menimbulkan perilaku menyontek, dilihat dari hasil bagan di samping. Dapat diketahui bahwa faktor efikasi diri menjadi yang terbesar, yaitu sebanyak 80%, lalu konformitas teman sebaya dengan persentase 73,3%, dan di urutan ketiga ada 26,7% untuk kesempatan dalam menyontek, lalu urutan keempat itu ada faktor motivasi rendah sebanyak 10%, dan juga tekanan orang tua juga sebanyak 10%. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan ada dua faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya perilaku menyontek, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul pengaruh efikasi diri dan konformitas teman sebaya terhadap perilaku menyontek pada kelas 10 SMKN 25 Jakarta. Lalu ada pertanyaan penelitian yang didapat dari hasil latar belakang sebelumnya, yaitu dapat dijabarkan yang pertama, apakah terdapat pengaruh secara langsung efikasi diri terhadap perilaku menyontek pada siswa kelas 10 SMKN 25 Jakarta. Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh langsung konformitas teman sebaya terhadap perilaku menyontek pada siswa kelas 10 SMKN 25 Jakarta. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh efikasi diri dan konformitas teman sebaya secara bersama-sama terhadap perilaku menyontek pada siswa kelas 10 SMKN 25 Jakarta. Kemudian ada tujuan penelitian ada tiga, yaitu menganalisis pengaruh secara langsung efikasi diri terhadap perilaku menyontek pada siswa kelas 10 SMKN 25 Jakarta. Yang kedua, menganalisis pengaruh secara langsung konformitas teman sebaya terhadap perilaku menyontek pada siswa kelas 10 SMKN 25 Jakarta. Dan ketiga, menganalisis pengaruh efikasi diri dan konformitas teman sebaya secara bersama-sama terhadap perilaku menyontek pada siswa kelas 10 SMKN 25 Jakarta. Kemudian ada manfaat penelitian untuk teoritis, yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan serta referensi terbaru pada secara ilmiah dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan efikasi diri, konformitas teman sebaya, dan perilaku menyontek. Lalu ada praktis, ada 5. Yang pertama, objek penelitian sebagai masukan bagi siswa agar bersikap jujur dan menghindari perilaku menyontek.
Yang kedua, peneliti, yaitu sebagai mendorong proses pengimplementasian ilmu pengetahuan dan wawasan penelitian ini. Lalu sebuah sekolah, yaitu sebagai bahan evaluasi agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyontek pada siswa. Yang keempat, yaitu Fakultas Ekonomi sebagai referensi terbaru terhadap hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir, untuk masyarakat, yaitu sebagai wawasan baru dalam dunia penelitian dan acuan untuk memperbaiki efikasi diri dan konformitas teman sebaya terhadap anak. Lalu ada bab 2 mengenai kajian pustaka, ada teori pendukung untuk variabel teori menyontek. Menurut Dodi Hartanto, perilaku menyontek merupakan aktivitas menggunakan alat atau materi yang ilegal serta melanggar aturan ataupun mengganti segala tugas akademik yang bisa mempengaruhi penilaian dan riset. Adapun indikator menurut Dodi Hartanto ada 5. Yang pertama ada prokrastinasi, yaitu keadaan menunda tugas. Yang kedua, kecemasan berlebihan dalam menghadapi tugas ataupun ujian, sehingga tidak berpikir jernih untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, target nilai tinggi, yaitu mengharapkan nilai yang tinggi bisa menimbulkan rasa perilaku menyontek, karena dapat menghalalkan segala cara untuk berbuat buruk agar nilai semakin tinggi. Yang keempat, pikiran negatif dalam berperilaku menyontek akan terus-menerus muncul selama individu tidak berusaha dan yakin akan kemampuan yang dimiliki. Yang terakhir ada situasi ketergantungan pada kelompok, yaitu bekerja sama dengan kelompok dalam menyontek. Ya, berdasarkan paparan ahli disimpulkan, perilaku menyontek adalah tindakan ilegal dan merugikan dalam mengerjakan tugas ataupun ujian untuk mencapai tujuan tertentu seperti mendapatkan nilai bagus dan terbebasnya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas ataupun ujian. Indikator dalam perilaku menyontek itu ada sasaran atau target. Yang kedua ada situasi yang mendukung untuk melakukan perilaku menyontek. Lalu ada waktu terjadinya perilaku menyontek dan perilaku yang mencakup meniru jawaban teman, ketergantungan pada kelompok, ataupun memberi jawaban pada teman. Lalu variabel efikasi diri, menurut Bandura, efikasi diri pertama kali dikemukakan oleh Bandura dan diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas akademik dengan sukses dan keyakinan seseorang terhadap kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan untuk dirinya sendiri. Indikator menurut Bandura yang pertama, kemampuan menyelesaikan tugas pada beragam kesulitan, merencanakan dan mengatur diri untuk menyelesaikan tugas, percaya pada kemampuan usaha dalam mencapai tujuan, memiliki kepercayaan mampu bertahan, pengalaman menjadi faktor terkuat dalam mencapai tujuan, dan keyakinan terhadap kemampuan. Sehingga didapat kesimpulan, efikasi diri merujuk pada keyakinan terhadap kemampuannya. Kemampuan di sini bisa berupa kemampuan dalam menguasai materi atau subjek pelajaran dalam menghadapi ujian. Adapun indikator efikasi diri diantaranya pengalaman diri sendiri pada suatu keberhasilan dalam mengerjakan tugas, merencanakan dan mengatur diri dalam upaya menyelesaikan tugas. Yang ketiga, percaya pada kemampuan usaha untuk merealisasikan tujuan yang diinginkan. Dan terakhir, pengaruh dari pengalaman orang lain, baik kegagalan ataupun keberhasilan. Kemudian untuk variabel konformitas teman sebaya, menurut Taylor, konformitas sebagai penyesuaian individu dengan teman sebayanya yang mengharuskan berperilaku sama karena adanya tekanan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun indikator menurut Taylor, yaitu yang pertama kekompakan, terdapat alasan yang di mana seluruh anggota kelompok sudah dekat. Yang kedua kesepakatan, yaitu sudah terjadi kesesuaian pada kelompok. Yang terakhir ketaatan, adanya respon yang timbul dari rasa cinta dalam kelompok konformitas yang sesuai. Sehingga didapat kesimpulan, konformitas teman sebaya adalah suatu bentuk dari keserasian individu dengan teman kelompoknya, yang dimana individu tersebut harus sama perilaku, norma, ataupun standar untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan diterima dalam kelompoknya. Adapun indikator untuk konformitas teman sebaya, yang dimana ada kesepakatan individu dalam kelompok, ketaatan, dan juga kekompakan. Kemudian, ada penelitian relevan. Yang pertama, penelitian oleh Delia Amelia dan Usman 2020 dengan judul The Influence of Self-Efficacy, Peer Conformity, Parenting Style, and Academic Procrastination. Didapatkan hasil adanya pengaruh yang signifikan antara efikasi diri dan konformitas teman sebaya terhadap perilaku menyontek.
Yang kedua, penelitian oleh Anita Sari Errol 2020 dengan judul Pengaruh Efikasi Diri terhadap Perilaku Menyontek pada Siswa Sekolah Dasar selama Pembelajaran Daring didapatkan hasil bahwa efikasi diri berpengaruh positif, berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku menyontek. Perilaku menyontek akan semakin berkurang apabila efikasi diri siswa meningkat. Sebaliknya, efikasi diri yang rendah pada siswa cenderung meningkatkan perilaku menyontek. Yang ketiga, penelitian oleh Valdino et al. 2025 dengan judul Pengaruh Konformitas Teman Sebaya terhadap Perilaku Menyontek Siswa Kelas 7 UPTD SMP Negeri 10 Kupang tahun pelajaran 2023-2024. Didapatkan hasil bahwa konformitas teman sebaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku menyontek. Yang terakhir, penelitian oleh Afrianti et al. 2023 dengan judul Pengaruh Disiplin Belajar, Konformitas Teman Sebaya, Kepercayaan Diri, Lingkungan Belajar, dan Tekanan dari Orang Tua terhadap Perilaku Menyontek Siswa Kelas 7 SMP Negeri 25 Padang. Didapatkan hasil bahwa konformitas teman sebaya berpengaruh signifikan terhadap perilaku menyontek siswa. Semakin besar pengaruh teman sebaya negatif, maka siswa akan melakukan tindakan menyontek. Sebaliknya, jika pengaruh teman sebaya positif semakin besar, maka siswa akan menjauhi perilaku menyontek. Kemudian ada kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama ada kerangka teori mengenai efikasi diri terhadap perilaku menyontek, yaitu ada penelitian oleh Latifah 2024, Anita Sari Errol 2021, Utami Errol 2022, Nurjayanti Errol 2023, dan Fajrianti 2022. Memperoleh hasil hubungan negatif antara efikasi diri dengan perilaku menyontek artinya semakin tinggi tingkat efikasi diri yang dimiliki peserta didik, maka semakin rendah perilaku menyontek. Sebaliknya, jika peserta didik mempunyai efikasi diri yang rendah, maka semakin tinggi perilaku menyontek. Yang kedua, konformitas teman sebaya terhadap perilaku menyontek. Penelitian oleh Valdino et al. 2025 dan juga Afrianti et al. 2023 memperoleh hasil secara signifikan pengaruh konformitas terhadap teman sebaya konformitas teman sebaya terhadap perilaku menyontek. Artinya, semakin besar pengaruh teman sebaya negatif, maka siswa akan melakukan tindakan menyontek. Sebaliknya, jika pengaruh teman sebaya positif semakin besar, maka siswa akan menjauhi perilaku menyontek. Yang terakhir, efikasi diri dan konformitas teman sebaya terhadap perilaku menyontek, yaitu penelitian oleh Dilia, Amelia, dan Usman 2020. Adanya pengaruh signifikan, efikasi diri, dan konformitas teman sebaya terhadap perilaku menyontek. Keterlibatan efikasi diri dan konformitas sejalan terhadap tindakan menyontek. Apabila efikasi diri peserta didik tinggi, maka akan menjauhi perilaku menyontek. Dan apabila konformitas teman sebaya tinggi serta cenderung ke arah positif, maka terhindar dari perilaku menyontek juga. Lalu ada pengembangan hipotesis, perumusan hipotesis sesuai dengan kerangka konseptual pada gambar di samping. Yang pertama, hipotesis 1, yaitu terdapat pengaruh efikasi diri terhadap perilaku menyontek. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh langsung konformitas teman sebaya terhadap perilaku menyontek. Dan hipotesis ketiga, yaitu terdapat pengaruh langsung secara simultan atau bersama-sama antara efikasi diri dan konformitas teman sebaya terhadap perilaku menyontek. Kemudian ada bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian yang digunakan peneliti itu terhitung dari Februari 2025 sampai dengan bulan Juni 2025. Adapun tempat penelitian itu dilaksanakan di SMK Negeri 25 Jakarta yang beralamat di Jalan Raya Ragunan Pasar Minggu Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk metodologi penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei. Metode survei merupakan penelitian yang dilakukan dari sampel sehingga dihasilkan hubungan antar variabel, sosiologi, ataupun psikologi. Metode survei yang dimanfaatkan melalui pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan berjumlah 180 peserta didik kelas 10 SMKN 25 Jakarta yang tersebar melalui 5 kelas yang masing-masingnya berjumlah 36 siswa. Lalu untuk sampel itu menggunakan rumus Lovin untuk menentukan ukuran sampel dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin error 5%. Dengan rumus N kecil yaitu jumlah sampel yang diperlukan sama dengan N besar jumlah populasi per 1 ditambah N besar dikali E kuadrat, yaitu tingkat kesalahan sampel atau sampling error biasanya 5%. Sehingga didapat hasilnya yaitu 124. Dilihat dari tabel, pada 5 kelas itu jumlah populasinya masing-masing 36 siswa. Perhitungannya menjadi 36 siswa per 180 jumlah populasinya dikali 124. Hasil dari rumus Lovin.
sehingga didapat hasilnya adalah 25 sampel untuk masing-masing kelas. Dengan jumlah hasilnya itu 125 sampel. Jadi sampel penelitian ini adalah 125. Kemudian ada instrumen penelitian, skala pengukurannya ada 5, alternatif jawaban ada pernyataan positif dan negatif. Untuk pernyataan positif itu sangat setuju 1, setuju 2, ragu-ragu 3, tidak setuju 4, dan sangat tidak setuju 5. Untuk negatif, sangat setuju 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan jenis pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dengan menyebarkan kepada responden. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan jawaban yang pasti dari responden dengan menyerahkan sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan tertulis. Kemudian teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik analisis data yang dilakukan untuk menganalisis menggunakan estimasi parameter model regresi. Dari persamaan regresi yang didapat, dilakukan pengujian regresi agar persamaan yang didapat itu mendekati keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan program SPSS atau Statistical Package for Social Science. Adapun langkah-langkahnya yang pertama adalah uji persyaratan analisis, yaitu uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah distribusi normal atau tidak. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka berdistribusi normal. Kedua, ada uji linearitas, yaitu menggunakan test of linearity dengan melihat tingkat signifikansi sebesar 0,05. Yang kedua ada uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas. Mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas di dalam model regresi, maka perlu dilihat nilai tolerance dan variance inflation factor. Semakin kecil nilai tolerance dan semakin besar nilai VIF, maka akan mendekati terjadi multikolinearitas. Nilai yang dipakai jika tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua ada uji heteroskedasitas. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Gleicher. Adapun kriteria yang dipakai dalam pengambilan keputusan untuk uji heteroskedasitas yakni jika signifikan 0,05 lebih dari 0,05, maka artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang ketiga ada persamaan regresi berganda, yaitu digunakan adalah analisis regresi berganda yang biasa digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel terikat. Lalu ada uji hipotesis, yaitu uji F. Kriteria pengujiannya adalah jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka dikatakan variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Lalu ada uji T, kriteria pengujiannya yaitu jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara positif terhadap variabel dependen. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Yang terakhir, koefisien determinasi atau R kuadrat. Menjelaskan besaran proporsi varians pada satu variabel yang dijelaskan oleh varians variabel lainnya. Berguna untuk mengidentifikasi besaran persentase pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y secara serentak. Sekian presentasi hasil proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.